kajian kita kitab Syubhat Haulal Khuruj wa Thawrat. Syubhat-syubhat yang disebarkan untuk membolehkan aksi pemberontakan atau aksi demo terhadap pemerintah yang sah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita simak jawaban dari penulis terhadap syubhat sebagian mereka yang menggunakan fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang pertama, fatwanya tidak benar. Maksudnya tidak dinukilkan secara utuh, alias dipolitisir, ya, dipolitisir bahasanya. Dan fatwa-fatwa Syekh Utsaimin yang lainnya tentang tidak bolehnya demo itu sangatlah jelas dan sangatlah banyak. Berikut ini kita baca syubhat berikutnya. Syubhat berikutnya adalah al-istidlalu ala khurujin nisa ila al-mudhaharat bistisharati Abdurrahman bin Auf an-nisaa fi khudurihinna fi amri khilafati Utsman. Dalil yang dipakai untuk bolehnya wanita turun aksi demo adalah di mana sahabat Abdurrahman bin Auf bermusyawarah meminta pendapat kaum muslimat, kaum wanita di masa itu terkait khilafah Utsman bin Affan. Kemudian salah satu dari 6 sahabat yang menjadi ahli syura setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati syahid, dibunuh di dalam salat subuhnya, maka 6 sahabat ini bermusyawarah mana yang lebih layak yang akan menjadi khalifah, mana lebih layak untuk dijadikan sebagai khalifah setelah Umar antara Ali dan Utsman. Dan sebagian orang menunjuk Abdurrahman bin Auf sendiri. Nah, kata sebagian orang yang menebarkan syubhat di tengah-tengah muslimin tentang bolehnya demo dan bolehnya ikut wanita dalam aksi demo adalah ini. Faham dari sisi paham syubhatnya ya? Bahwa Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kaum wanita di masa itu terkait khilafah Utsman bin Affan. Dan ini diucapkan oleh dai-dai hal yang seperti Muhammad Hassan. Muhammad Hassan ini salah satu dai khawarij dan dai takfir yang ada di Mesir dan sangat populer di media Arab nih. Muhammad Hassan ini. Lebat jenggotnya. Ya, salah satu orang yang menjadi sumber kerusakan Palestina dan Suriah dari fatwa-fatwanya. Muhammad Hassan dan juga Muhammad Abdul Maqsud. Ya, sampai-sampai dia menyatakan tunzalul mar'atu tanzilul mar'atu ila midan fannisa'u syaqa'iqur rijal tanzil likay takthur sawadu ahli al-haq. Masyaallah bahasanya. Enggak apa-apa wanita turun ke jalan ikut aksi demo karena wanita itu syaqa'iqur rijal, saudara kandungnya kaum lelaki. Tanzil, dia turun aksi itu likay takthur sawadu ahli al-haq, untuk memperbanyak jumlah orang yang berada di atas kebenaran. Ya. Wa sya'ab mawjud wa sya'abul mawjud. وفعبد الرحمن بن عوف لما عين عمر 6 وآل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف جعل يسأل الناس حتى سأل النساء في خدورهن من يخترنا. Sampai-sampai dalilnya katanya bahwa Abdurrahman bin Auf setelah ditunjuk oleh Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk 6 orang sahabat yang mulia sebagai ahli syura dan beliau diangkat sebagai orang yang mengambil keputusan, maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada manusia dan sampai-sampai beliau bertanya kepada kaum wanita, ya, terkait siapa yang akan mereka pilih, maksudnya mereka lebih condong ke siapa. Baik, subhanallah. Ini fatwanya dari Timur Tengah juga. Fatwa Muhammad Hassan. Ketika ditanyakan kepadanya, hal tara fi dhaw'il a'dadil kabirah nuzulil nisa'i wal banat fi hadhil mudhaharat, apa pendapat Anda turunnya kaum wanita dan anak-anak banat itu wanita kecil, anak-anak kecil, anak-anak gadis, ya, pemudi-pemudi, nuzulun nisa, wanita secara umum dalam aksi demo. Kata dia, man yastati'u an yu'abbir bi nafsihi duna an yata'arraf li adhan falyaf'al, wallahi laqad kharajat zaujati. Subhanallah, enggak malu sedikit pun ya. Dia bilang, barang siapa yang mampu mengungkap dengan hatinya, ya, mengungkap
sesuatu dengan dirinya, dengan jiwanya tanpa mengganggu orang lain, maka hendaknya dia melakukan. Demi Allah, kharaja zaujati, istriku pernah ikut keluar dalam aksi demo. Bangga dia, bukan malu. Inilah dai abwab du'atu ala abwabi jahannam. Wallahi kharaja atfal, demi Allah, anak-anakku juga ikut aksi demo, kata dia. Wa kharajtu ana, dan saya juga ikut aksi demo. Bangga dia. Ya. Ini dalam sebuah acara televisi Al-Azhari, ya. Azhari maksudnya Al-Azhar, Al-Fadhaiyah, TV swasta, ya. Baik. Ar-raddu ala hadhihi syubhah. Bantahan untuk syubhat ini min arba'ati awjuh, dari 4 sisi. Yang pertama, قصة استشارة عبد الرحمن بن عوف في أمر الخلافة بعد عمر هي أن 6 الذين عينهم عمر هم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وروايات تذكر أن هؤلاء هم أهل شورى دون غيرهم، وهي ثابتة صحيحة. ذكر ذلك البخاري في الصحيح وابن جرير في التاريخ والذهبي في تاريخ الإسلام وليس عند هؤلاء جميعا أن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في أمر عثمان، وإنما يذكرون أنه استشار الرجال وأنه دار تلك الليلة على الصحابة وعلى من في المدينة من أشراف الناس، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد لا يخلو برجل منهم إلا أمره بأثمان. Kata Syekh, sisi yang pertama bahwa seluruh riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa 6 sahabat ini, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Sa'ad bin Abdurrahman, sebagai ahlu syura, itu sahih. Ya, dalam riwayat Bukhari, riwayat Ibnu Jarir dalam Tarikh Az-Zahabi, dan dalam kitab Tarikhul Islam. Tetapi tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Tarikh Ibnu Jarir atau Tarikhul Islam Az-Zahabi bahwa Abdurrahman bin Auf pernah meminta pendapat kaum wanita dalam khilafah itu, dalam menentukan khilafah antara Utsman dan Ali. Yang mereka sebutkan hanya meminta pendapat kaum lelaki, para sahabat-sahabat senior, bahwa di malam itu beliau keliling ke rumah para sahabat yang ada di Madinah, dari tokoh-tokoh Madinah, yang mereka merupakan ahlul hili wal aqd, orang-orang yang bijak, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senior. Ya, semua mereka sepakat agar Utsman yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, demikian pula ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa amma qissatu istisyarati Abdurrahman bin Auf lin nisa faqad dzakaraha Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah biduni sanad. Adapun kisah bahwa Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kaum wanita dalam menentukan khilafah antara Utsman dan Ali, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah biduni sanad, tanpa sanad. Artinya apa? Annaha la asla laha, menerangkan bahwa itu tidak ada asalnya, tidak ada landasan yang sahih. Ini memang sebagian orang tidak punya fikih dalam menukilkan suatu faedah. Misalkan dia nukilkan, oh si fulan disebutkan dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, dia terkecoh dengan judul kitab karya Imam Az-Zahabi, Syiarul A'lam An-Nubala, namanya sirah, ya, imam-imam yang luar biasa keilmuannya. Di dalam kitab beliau tersebut ada beberapa tokoh ahlul bidah yang beliau sebutkan, yang ulama sepakat itu ahlul bidah. Ya. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan itu bukan beliau ingin menerangkan bahwa mereka panutan dalam hal itu. Contoh lagi, sebagian orang menukilkan sebuah faedah tanpa fikih, pemahaman yang benar. Contohnya dia buka kitab Al-I'tisam karya Imam Syatibi. Di sana ada judul bab namanya bid'ah terbagi menjadi 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Langsung dia ambil kesimpulan, nih Imam Syatibi membagikan bid'ah menjadi 5 hukum. Ada orang yang share itu ke saya. share langsung isi kitabnya. Beliau kasih judul itu, kemudian beliau bantah bahwa ini syubhat. Yang membagikan bid'ah menjadi 5, ini syubhat, ini enggak benar. Beliau bantah satu persatu alasan-alasan yang digunakan bahwa bid'ah terbagi menjadi 5, dan beliau luruskan yang dipahami dari ucapan ulama salaf yang menerangkan bahwa, yang mengesankan bahwa bid'ah terbagi menjadi
menjadi imam. Ya. Demikian juga dalam kitab-kitab sirah. Terkadang sebagian orang menukilkan tanpa amanah. Demikian juga hadis. Sampai disebutkan oleh beberapa guru saya ketika belajar kitab Ilalul Tirmidzi dan Mustalah Ilmu Hadis, semuanya mereka menyebutkan hadis ketika ditanya, "Dari mana kamu dapatkan hadis ini?" Dia hadis ini ada dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Pada Al-Mawdu'at sendiri judul kitab artinya hadis-hadis palsu. Nan kita metang hadis-hadis palsu. Nah, disifat dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi kiban pegangana. Padahal nan kita matang hadis-hadis palsu nan kitab. Tidak punya fikih dalam menukilkan. Ya. Baik. Seperti orang yang menukilkan nama pohon yang Nabi Adam makan dalam surga adalah pohon khuldi, padahal itu penamaan dari iblis. Iblis yang menamakan itu pohon khuldi. Bahkan lebih keliru lagi menyatakan buah khuldi, yang disebutkan dalam Al-Quran pohon bukan buah. Dan sekedar pohon yang apa namanya? Pohon yang dilarang oleh Allah. Jadi penamaan khuldi benar ada, tapi yang menamakan itu, yang memberikan nama pohon tersebut dengan nama khuldi adalah iblis, dan Anda yang terkena syubhat iblis. Ya, karena iblis menyatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah pohon yang kalau kamu memakannya kamu khuldi, kamu kekal. Itu arti khuldi. Wa mulkin la yabla, kalau kamu memakannya kerajaan kamu enggak akan pernah sirna. Ini sifat yang diberikan oleh iblis untuk pohon itu, sehingga Nabi Adam terpukau dengan pohon tersebut yang Allah larang di dalam syurga. Demikian juga kisah ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah biduni sanad, tanpa sanad. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Wa hiya la tuzkar fi kutubis sunan." Dan riwayat ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis wa kutubut tawarikh, dan kitab-kitab tarikh sejarah lainnya, hatta biduni sanadin bistithna Ibnu Katsir kama mar. Ya, sampai biduni sanad, kecuali dengan tanpa sanad yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi. Falhasil bahwa alhasil kisah ini tidak sahih. Ini dari sisi sanad. Yang kedua, bantahan yang kedua, andai kata ini kisah yang sahih, maka tidak ada sisi pendalilan dari kisah tersebut bolehnya seorang wanita turun ke jalan ikut aksi demo. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf sekedar meminta pendapat. Wanita-wanita Madinah saat itu tidak turun ke jalan tulis Utsman bin Affan, 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 Utsman bin Affan. Enggak. Abdurrahman bin Auf cuma andai kata dikatakan sahih, hanya minta pendapat mereka. Menurut kalian siapa lebih cocok? Itu pun per rumah didatangi. Ya. Kalau dikatakan hadisnya kisah ini sahih. Kemudian mereka beri pendapat, ada yang mengatakan Ali lebih baik, ada yang berpendapat Utsman lebih baik, tanpa mencela yang lain. Yang menyatakan Ali tidak mencela Utsman, yang menyatakan Utsman tidak menyatakan Ali. Ya. Yang ini tidak menyatakan itu cebong, yang itu tidak menyatakan ini apa? Hah? Nah, al-muhim. Ya. Tidak. Dan tidak pula mereka turun ke jalan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan di depan Masjid Nabawi atau di depan istananya Umar, enggak. Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, enggak. Ya, sambil selfie pakai cadar Utsman bin Affan. Dan seterusnya, enggak. Abdurrahman bin Auf hanya meminta pendapat. Itu pun kisahnya tidak sahih. Ya, itu pun kisahnya tidak sahih. Taib. Tapi lihatlah ahlul bidah di dalam mengambil dalil, dipaksa dalilnya, ya, dipaksa dalilnya. Sisi yang ketiga, annal mujizin li khurujin nisa ila al mudhaharat innama yaqtafuna athara masyayikh ad-dhalalah wa asatidhal bidah. Saya cuma baca ya. Orang-orang yang membolehkan wanita turun ke aksi demo, mereka itu mengambil fatwa syekh-syekh yang sesat seperti Safar Hawali, Salman Al-Audah, Wa'id Qarni. Ini orang-orang yang keluar masuk penjara di Saudi. A'id Qarni, kitabnya laris manis di Indonesia, La Tahzan, jangan sedih. Meledak pasar di dunia kitab ini. Ya, saya cuma baca ya, bukan saya yang fatwakan orang ini sesat.
Fahaula'i qad tarabu ala kutubin wa afkari Sayyid Qutb Ats-Tsauriyah. Mereka ini menjadi sesat karena banyak membaca kitab-kitab Sayyid Qutb, sumber pemikiran demokrasi pemberontakan. Sayyid Qutb. Ya. Dan memfatwakan Sayyid Qutb sesat itu banyak. Lajnah Daimah, Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya. Kitab-kitabnya adalah sumber pemahaman demo, pemberontakan, pelengseran kepada penguasa yang sah dengan alasan zalim. Salah satu sumber pemahaman ini adalah kitab-kitab Sayyid Qutb. Ya. Fahuwa masdaru takfiril mujtama'at. Ini dia adalah kitab-kitabnya merupakan sumber pemahaman takfiri terorisme al-islamiyah fil asril hadis di masa ini. Saya cuma baca isi kitab. Fa kaifa biza'mi Safar al-Hawali anna al-mudahara nisawi uslun min asabil ad-da'wah wa ta'thir. Safar Hawali menyatakan bahwa turunnya wanita ke aksi demo ini salah satu uslub dakwah dan akan memberi pengaruh. Ya jelas memberi pengaruh buat yang jomblo-jomblo lainnya karena bertemu di situ. Ya. Wa hadza Salman al-Audah. Ini Salman al-Audah dia senang wanita-wanita turun untuk mudhaharat. Dia berkata, "Innana sami'na fil biladil ukhra akhbaran saratan 'ala al-'auda as-sadiqah khassa fi awsatil fatayat ila Allah 'azza wa jal. Kullu an-nasi sami'u bil mudhaharat as-sakhibah fil Jazair wa qadatha majmu'atun minan nisa wa balagha al-'adad fiha ma yazidu min mi'atil uluf." Kata dia. Jelas ya? Suaranya jelas kan? Baik, terjemahannya kata beliau, kita mendengar berita-berita yang menggembirakan kita. Alal audah sadiqah, menunjukkan mereka kembali kepada kejayaan. Terkhusus di tengah-tengah para pemudi. Mereka kembali kepada Allah. Seluruh kali kita pernah mendengar demo-demo besar yang terjadi di Zaire yang dipimpin oleh sekian kaum wanita yang jumlah mereka lebih dari ratusan ribu. Ini berita yang menggembirakan kita, kata Salman al-Audah. Lihat bagaimana ketika orang sudah di atas hawa nafsu. Nah, Salman al-Audah ini orator yang luar biasa kalau di Saudi. Mungkin kalau Syekh Fauzan ngisi kajian dia ikut cuma 20, 30 orang, 100 atau 2. Kalau dia ini bisa ribuan orang hadir. Pandai berorasi. Kayak ulama itu tidak nilai dengan orasi, tetapi dinilai ilmunya, sikapnya, manhajnya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata al-Imam Auza'i, "Alaika bil athar wa in rafadhaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuha." Hendaknya engkau berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi, para salaf dalam mengikuti Al-Qur'an dan hadis, walaupun kamu ditinggalkan oleh manusia, dan tinggalkan seluruh dakwah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sekalipun itu indah. Ya. Wala taghtar bi kathratil halikin. Sebagian ulama salaf menyatakan jangan pernah kamu tertipu dengan banyaknya jamaah dan audien di sisi seorang dai. Jadikan patokan standar engkau dalam menilai sesuai tidaknya dia akidahnya, manhajnya dengan Al-Qur'an dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini sumber-sumber fatwanya. Sisi yang keempat, bahwa kata penulis anna tadhahurul mar'ah fi syawari wal mayadin, turunnya wanita ke jalan-jalan ikut aksi demo ini bertentangan dengan sekian nilai-nilai di dalam Islam. Yang pertama, ya, munafil li rajulatin wa fuhulatin man akhrajaha. Hilang kepemimpinan, kejantanan wali-walinya. Mana suaminya? Masa istrinya turun ke jalan? Saya jadi pulang suami umabuan atau masalah. Haurin dengan demo bila Islam, bila Islam, bila Islam. Hana malai holakoi. Yang maksudnya bahasa saya. Holakoi, hoyahi, hobangi. Mana kepimpinan mereka? Bisa seperti ini. Wa adinalah an tusyarif fi hadhil mudhaharat. Mana kepimpinan mereka, kejantanan mereka? Bisa-bisa istri dia turun ke aksi seperti ini, kata Syekh. Yang kedua kata Syekh, munafil li amrillahi ta'ala lin nisa' bil qarari fil buyut. Menyelisih perintah Allah kepada kaum wanita yang berbunyi waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal wanita. Nah. Yang ketiga, munafil li amri syara' bi 'adamil ikhtilati ma'ar rijal. Terjadinya ikhtilat itu bertentangan dengan larangan dalam agama ini. Wanita tidak boleh ikhtilat dengan lawan jenis atau sebaliknya tanpa alasan yang darurat atau alasan yang dibenarkan oleh syar'i.
Subhanallah, ya. Yang berikutnya kata beliau, munafin li haya'il mar'a 'indama tarfa' sautha bi sya'arat wa tahafat. Ini bertentangan dengan tabiat wanita yang muslimah. Tatkala dia mengeraskan suaranya dengan slogan-slogan tertentu, yang mana dalam Islam seorang wanita itu pada asalnya tidak boleh mengeraskan suaranya kecuali dengan cara yang ma'ruf, ya, dan sebutuhnya. Apalagi di halayak ramai, bahkan akan ditonton oleh jutaan manusia melalui medsos. Allah menyatakan wa qulna qawlan ma'rufa wa la takhdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai kaum wanita, ini istri Nabi dipanggil oleh Allah. Jangan kalian mengindah-indahkan suara kalian, karena itu akan memberikan penyakit di hati orang-orang yang ada penyakit. Berbahasalah, berbicaralah seperti suara yang ma'ruf, yang normal. Ini wanita tidak teriak, ini bertentangan dengan ini. Masa dia nggak punya rasa malu, kata Syekh. Berarti sudah hilang sifat malunya. Ya, sudah hilang sifat malunya. Sedangkan Nabi menyatakan al-haya'u la ya'ti bi khair illa bi khair. Kebaikan itu, sifat malu itu adalah sumber kebaikan. Dan Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak punya rasa malu lagi, silahkan lakukan apa yang kamu suka. Artinya, orang kalau nggak punya sifat malu, dia akan melakukan apa saja. Kemudian kata Syekh, munafin li siyanatil islami lil mar'ah bi khilafil gharbi alladhi yamtahanul mar'ah. Ini bentuk penghinaan terhadap wanita, yang mana wanita itu sangat dimuliakan dan dijaga di dalam Islam. Ini menyerupai orang-orang barat yang mereka merendahkan kaum wanita. Wanita itu dalam Islam seperti ratu. Ya, keluar kalau safar bersama mahram. Kalau keluar rumah tidak boleh berdandan, khawatir akan terjadi kejelekan-kejelekan yang tidak diinginkan terhadapnya. Dan kalau keluar tanpa safar, boleh tanpa mahram, tapi dianjurkan untuk sebutuhnya, tidak bermudah-mudahan. Bentuk penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Ya. Ini menyedihkan kita melihat sebagian wanita bercadar, masya Allah, ya, teriak-teriak, luar biasa, bela Islam. Ya. Ada yang sambil selfie lagi, masya Allah. Dan hati-hati, adik-adik kami masih jomblo dan single menikahi wanita yang seperti ini. Apabila presiden aja berani dia demo, apalagi ente nggak punya pas pampres, ya, presiden dia berani di demo oleh wanita ini. Apalagi ente nggak punya pas pampres. Taib, telat, ya, belanja bisa turun di jalan, belanja. Kacau dunia ini. Dan itu nggak menutup kemungkinan. Nah, kemudian sisi lainnya, poin lainnya adalah masih dari sisi yang keempat ini, dan yang terakhir, bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Di awal pembahasan kitab ini telah kita simak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa penguasa yang zalim itu didoakan untuk dapat hidayah, dinasihati secara santun 4 mata. Kemudian andai kata dia tetap zalim, kita bersabar di bawahnya. Itu perintah ayat, perintah hadis dan ucapan ulama salaf, dan serta ijma' ulama salaf. Oleh karenanya pembahasan ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah oleh ulama, bukan dalam masalah fikih, sehingga agar tidak disangka itu khilafiyah. Yang dikatakan khilafiyah ustaz ini membolehkan ustaz itu tidak boleh, berarti khilafiyah kita saling berlapang dada. Itu masalah ijma', menyelisih ijma', kesepakatan ulama salaf itu bentuk kesesatan, apalagi sudah ijma' berdasarkan ayat dan hadis lagi. Ya, pembahasan ini dibahas dalam kitab-kitab akidah oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya At-Tahawiyah, Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Ibn Abi Al-Asim dalam kitabnya As-Sunnah, ya, dan seterusnya dari kitab-kitab akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.